Podcast TCPM. Gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebat. Rame sekali ya. Alhamdulillah sekarang podcast TCPM ada buzzernya. Alhamdulillah. Rame-rame ya. Aku ikut ngomong nggak? Boleh. Aku tadi mau ngomongin aja gitu. Harus ada tagline-nya gitu ya. Oke. Nabila, sekarang kita udah ada sama siapa sih sekarang hari ini? Dulu, kita ini siapa dulu? Oh iya, bener banget ya. Kalian ini sok terkenal banget sih. Iya. Gak maksudnya kita kita ini baru mau- muncul nih di podcast. Biasanya nggak sama kita kan di Oh iya, podcast. biasanya sama Kak Budi ya. Mudah-mudahan di kolom komentar nggak ada yang nulis bring Bang Budi back ya. Ya. Sorry. Nah, sebelum kita nanti masuk ngobrol lebih jauh sama narasumber yang luar biasa hebat kece badai gagal ini, kita kenalin diri dulu kali ya. Oke, saya mau mulai ke Kanabila dulu, silakan. Oke, halo. Jadi aku mau kenalin Brilian. Jadi Brilian ini adalah penulis, teman-teman. Di sini juga awaknya dari TCIPM. Makasih tepuk tangan respect-nya. Makasih tepuk tangan respect-nya. Oke. Ini salah satu bukunya Brilian. Oke, ini jelas Aduh, banget bahaya kan. ini promosi. Oke, silakan habis itu Brilian. Oke, makasih banyak tadi sudah dikenalkan sama si Brilian, teman-teman. Salam kenal. Saya juga mau kenalin teman saya yang luar biasa hebat, influencer dari kota Temanggung, teman-teman sekalian. Temanggung yang hujannya deres. Kabupaten sih. Kabupaten ya, kabupaten yang hujannya deres. Ada Kak Nabila, tepuk tangan untuk Nabila. Kak Nabila ini jauh-jauh kita datangkan dari Temanggung untuk jadi host dari podcast TCPM. Luar biasa ya TCPM ya. Luar biasa sekali. Yang nggak kalah luar biasa, Narasumber kita ya, Brilian dia. gitu. kita langsung Siapa, sambut siapa, saja siapa, bareng-bareng. Tepuk Siapa, tangan siapa, untuk siapa, Kak siapa? Isti. Kak Isti ini datang jauh-jauh, kita datangkan dari Tangerang Selatan. Jauh loh Bun, Kak maksudnya. Jauh loh Kak itu Kak. Jauh sekali kalau naik ke Tangsel kan harus macet dulu. Panas dulu, panas beda dulu. cuaca dulu gitu. Bertemu dengan udara-udara tidak menyegarkan dulu baru bisa sampai di sini. Kemungkinan juga kena terpapar COVID ya di jalan ya kan? Iya benar sekali. Kita ini udah swab antigen ya teman-teman ya. Jadi sudah swab antigen, sudah vaksin 3. Bentar lagi vaksin 4. Waduh, ada boosternya ya. Booster 4. Tapi senang banget, makasih Kak Isti udah menyempatkan hadir bareng-bareng sama kita hari ini. Mungkin lebih lanjutnya saya ingin silahkan ke Kak Isti dulu mungkin untuk saya hai ke penonton sekaligus memperkenalkan diri. Selamat bertemu lagi teman-teman, walaupun kita belum pernah bertemu lagi. Saya Istiqomatul Hayati. Kebetulan sehari-hari saya adalah wartawan di Tempo.co. Ya, saya kebetulan sih selain sebagai wartawan, saya juga terlibat aktif di Indonesia Tobacco Control Network. Karena saya sebagai wartawan, tentu saja aktivitas saya yang berkaitan dengan TC, dengan Tobacco Control adalah memberikan berita-berita advokasi kampanye pengendalian tembakau. Gitu. Iya, jadi Kak Isti ini cukup concern ya, punya concern yang besar di tobacco control di Indonesia ya. Betul. Nah, makanya kita di sini pengen ngobrol lebih dekat, lebih jauh, lebih dalam soal apa sih sebenarnya atau kita sebutnya TCIPM ya di sini. TC ini gimana sih gerakannya, dan juga Kak Isti ini juga sangat dekat ya dengan anak muda, dengan sosial media karena juga wartawan ya, Brilian gitu. Betul sekali. Hari ini topik podcast kita sebenarnya akan ngomongin soal iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Nah, Bunda Isti sebelum Bunda atau Kak nih? Kak Bunda Isti, Apa aja lah, diatur. aku ngomongnya Bunda kali ya biar nggak belibet ya. Iya. Kebiasaan di Muhammadiyah kan bunda dan ayah kan. Betul sekali. Bunda Isti, selain terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Tangerang Selatan ke sini. Hari ini sebenarnya yang mau coba kita omongin banyak adalah soal landscape atau gambaran besar mengenai sebenarnya kalau kita ngomongin soal industri rokok kan yang melekat di kepala kita adalah soal promosinya. Nah, kayak kalau kita jalan dikit, apalagi di Tangerang Selatan ya, Banyak. itu jalan dikit kan isinya kan baliho rokok. Selain baliho Di Tangerang Selatan itu hutan belantara baliho rokok. itu dia.
di kabupaten juga di Wonosobo itu Wah, saya sering banget. apalagi lihat. Wonosobo. Ya, apalagi Wonosobo Temanggung ya. Sentra produksi Tembakau. pertanian perkebunan tembakau. Dan ya sukanya tuh keren-keren gitu, Kak, apa namanya, iklan-iklannya ya, terus juga kayak tagline-tagline-nya, bahkan kita anak muda aja kadang kayak kok bisa gitu, Iya. segaul ini gitu ya, industri rokok ini bikin Bagusnya industri iklan. rokok ini, kebetulan tadi saya lagi buka-buka. Bagusnya industri rokok itu mereka bisa membuat iklan yang memang pangsa pasar mereka pasti anak muda. Iya. Kenapa anak muda? Karena anak muda itu yang paling gampang untuk dipengaruhi dan masa kampanyenya mereka itu cukup panjang. Umur mereka kan masih panjang. Nah, kalau yang udah tua, kalau orang udah merokok nggak perlu lagi dikasih iklan rokok. Dia sudah terikat, sudah apa namanya? Udah edik gitu ya. Ya sudah edik, sudah nggak bisa ganti lagi kalau udah cocoknya misalnya merek ini, dia akan pakai merek itu terus, dia nggak bisa dipengaruhi karena dia udah kecanduan ya, udah cocok-cocokannya pakai yang rokok mana, merek mana. Nah, kalau iklan-iklan yang selama ini terjadi memang walaupun mereka mengatakan ini untuk di atas 18 tahun gitu. Yes. Kenyataannya adalah iklan-iklan itu menyasar ke Anak anak-anak muda. muda gitu, biar mereka menjajal merokok. Nah, tadi saya lihat juga iklan-iklan baliho-baliho Ada ya. yang ada gitu kan. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang akrab relate dengan anak-anak muda. Iya. Misalnya kalau ya di medsos kan kita selalu bercerita soal utang-utang. Kalau Iya. orang nagih hutang, Iya. justru yang nagih hutang itu yang galak gitu kan. Nah, Yes, ini sama betul. kalimatnya nih. Lo yang salah, lo yang galak gitu kan. Kayak gitu. Terus kemudian pas seneng lupa, pas susah nanya posisi gitu. Yang kayaknya yang karena kita di dunia penuh dengan konten sekarang ini, di mana ada apa ini ya? Di mana ada gue, di situ ada follower. Cocok dengan influencer. Nah, itu dia. Aduh, Benar berat. sekali. Tapi emang semakin kesini nih bahasanya udah semakin kayak gaul banget gitu. Kalau dulu mungkin pas ya kita SMP ya Brilian ya, sekitar tahun 2012, 2013 gitu. Sebelum Tenar itu iklan itu juga udah sangat wow gitu kata-kata misalnya kayak yang paling keinget mungkin kayak Talkless Dumor gitu. Betul. Kan Mereka anak itu muda banget. mereka itu nggak kehabisan energi untuk terus berpikir mana yang kalimat itu yang dekat dengan orang anak muda sekarang. Iya. Mana yang bisa meracuni pikiran anak-anak muda sekarang sehingga mengikut mereka. Tapi kalau menurut Bunda Bun, kan ya kita di sisi yang lain mengaku ya bahwa strategi itu sangat baik untuk ya anak muda pasti inget catchy gitu. Kalau misalnya kita balik ke masa-masa dulu nggak ada longgar rame, sampai ada jingle itu sampai sekarang saya inget nih. Nah, kalau menurut Bunda sebenarnya kenapa sih Bun akhirnya iklan-iklan rokok tuh kok jauh banget loh, itu kan nggak ada kaitannya sama rokok sekilas kan, nggak ada longgar rame apa itu kan lo yang marah lo yang galak apa bener ya? Betul. Lo yang salah, lo yang galak. Maksudnya itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ini rokok dari mananya gitu. Kalau menurut Bunda kenapa sih Bun itu disengaja dilakukan oleh industri rokok? Karena kan nggak boleh mengiklankan rokok dalam bentuk wujud barang, sebenarnya nggak boleh. Tapi banyak sekali pelanggarannya. Kalau kita lihat di billboard yang di jalanan itu kan pasti ada gambar rokoknya ya. Padahal nggak boleh. Nggak boleh ada wujud iklan rokok dalam bentuk barang. Terus kemudian dalam bentuk orang merokok gitu nggak boleh. Tapi sebetulnya gimana sih strategi mereka gitu? Mereka merambah pasar nih sedalam apa? Melibatkan seberapa banyak orang gitu Bun? Banyak kalau sebenarnya banyak. Industri rokok mungkin karena layernya gitu gimana sih? industri rokok itu karena kita tahu di belakang industri rokok itu adalah orang-orang terkaya di Indonesia. Daftar nama yang terkaya di Indonesia itu semuanya para pengusaha di industri rokok. Nah, di belakang mereka itu mereka bisa dengan kekuatan sumber daya uang yang ada gitu kan. Mereka bisa di belakangnya ada mereka bisa mobilisasi petani tembakau. Mereka juga bisa memobilisasi buruh-buruh pabrik rokok. Betul. Tanah-tanahnya dibeli semua tuh. Tanah-tanahnya dibeli Petaninya semua. pekerja doang. Itulah yang akhirnya tanpa mereka sadari, walaupun itu juga kadang-kadang merugikan mereka, kebijakan-kebijakan layar-layar di antara petani sendiri itu mulai dari grader, kemudian dari petaninya, gradernya, terus penjualnya, tengkulaknya gitu. Itu mereka tidak peduli kan,
Tapi yang penting kan buat mereka kan ini kampanye pengendalian tembakau ini mengganggu hajat hidup mereka sebagai orang yang bekerja sehari sebagai petani tembakau gitu. Yes. Itulah yang racun-racun itulah yang ditekankan oleh industri-industri ini beserta kaki tangan mereka untuk mempengaruhi mereka bahwa kalian ini lagi terancam hidupnya karena kampanyenya aktivis pengendalian tembakau. Dan baju-bajunya juga keren-keren banget. Masalahnya saya punya banyak. Baju dari mana? Dari Jarum, Gudang Garam, saya punya banyak. Kalendernya bagus-bagus banget gitu. Padahal sebenarnya kampanye pengendalian tembakau ini bukan untuk melarang orang untuk merokok loh. Oh gitu ya? Bukan. Buat apa Bun terus Bun? Untuk mengkampanyekan, tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak supaya anak-anak itu tidak mencoba merokok. Karena ya itu kembali lagi kayak tadi. Yes. Kenapa perusahaan industri rokok tidak menggunakan bahasa-bahasa yang cukup akrab buat orang tua tapi justru yang muda-muda? Iya, betul. Karena sasaran mereka anak muda. Begitu juga kampanye kita itu juga sasaran kita anak muda. Iya. Kalau yang tua kita nggak usah ngasih tahu, nggak usah repot-repot. Kamu berhenti merokok, capek. Betul. Kalau sudah kecanduan capek gitu loh. Betul. Tapi tujuan kita adalah, kampanye kita adalah mengendalikan, bukan mengendalikan, menghapus kalau bisa ya. Walaupun itu susah sekali. Iya, betul. Menghapus anak-anak itu supaya anak-anak itu tidak mencoba merokok itu. Tapi iya gimana tuh? Sebenarnya gini sih, karena kan yang sering dicitrakan oleh aktivis-aktivis rokok adalah bahwa rokok ini ya musuh bersama gitu kan. Maksudnya rokok ini yang coba disampaikan dan dicitrakan oleh kepada aktivis tembakau adalah rokok ini adalah musuh semua. Padahal kalau dari keterangannya Bunda Isti, Kak Isti, kita semua tahu bahwa sebenarnya yang disasar tuh anak-anak gitu. Kita mencoba menyelamatkan anak-anak sebenarnya. Dan itu sering banget disalahgunakan, terutama kalau misalnya propaganda dan manipulasi kayak tadi sih. Lagi kalau kita ngomongin soal sponsorship, wajar Nabila punya banyak bajunya. Saya ingat sekali. Dulu kita coba move ke topik selanjutnya kali ya, Bun. Saya ingat sekali kalau kita coba ngomongin soal iklan rokok, promosi rokok, sponsorship rokok. Saya dulu waktu SMA itu pernah bikin acara, Bun. Acaranya itu biasa kan pensi-pensi gitu, pensi-pensi lucu ngundang sekolah se-Tangerang Selatan. Dan itu pasti mengundangnya paling gampang sponsor Betul, rokok ya. pasti dicari tuh sponsorship rokok karena sponsorship rokok itu ngasihnya luar biasa gede sekali gitu. Mereka nggak pelit memang. Betul, apalagi buat event-event musik, event-event olahraga gitu. Tapi saya mau coba nanya pendapat Bunda. Kan yang sering dicitrakan di media itu adalah ini rokok ngasih sponsorship nih buat acara musik, acara olahraga. Berarti rokok melahirkan regenerasi atlet-atlet dan musisi-musisi. Emang bener Bun kayak gitu? Jadi Menurut bikin pandangan. logika terbalik ya. Iya. Sisi lain rokok ini kan sebenarnya jelas nggak menyehatkan gitu betul. kan. Tapi di sisi lain mereka juga bikin alibi gitu ya mungkin ya. Betul, Kayak seolah-olah bahwa ya regenerasi musisi, regenerasi olahraga pure karena rokok. Apa yang bener Bun kayak gitu? Kalau menurut pandangan Bunda gimana? Ya memang tantangannya itu. Tantangan di depan kita sebagai sama-sama ingin memberikan hak sehat buat orang banyak gitu kan. Tantangannya adalah bagaimana sih memberikan mereka kesadaran, masyarakat sadar bahwa di balik seolah-olah perusahaan rokok itu begitu baik mengeluarkan uang, tapi mereka itu kan lagi sedang berkampanye, sedang mempromosikan sesuatu. No freelance kan. Sesuatu itu kan ada agenda terselubung yang mereka bawa untuk mempengaruhi, untuk makin banyak orang mempromosikan orang membeli rokok mereka, produksi mereka gitu. Tantangannya ya apa? Memang berat tantangannya. Kebetulan saya kan penggemar badminton ya, olahraga badminton. Saya baca tuh di lini masa Twitter ketika kemarin ada Indonesia Master, Indonesia Open gitu kan. Terus mereka membandingkan ketika Indonesia Open sama Indonesia Master itu masih disponsori oleh perusahaan rokok. Katanya, kalau zaman dulu itu 2019 sebelum kita ada larangan gitu kan, itu jor-joran banget itu, kita penonton benar-benar dimanjakan. Sekarang itu benar-benar pelit banget mereka panitianya gitu kan. Terus akhirnya kembali lagi kita juga yang disalahkan, nggak dianggapnya kita itu ini gara-gara KPAI ini gara-gara itu yang muncul itu.
tanpa mereka sadar bahwa mereka sebenarnya sudah teracuni nih dengan cara itu ketika mereka termakan dengan kalimat-kalimat bahwa mereka banyak uang gitu kan. Sebenarnya itu adalah cara-cara mereka untuk untuk termakan isu bahwa mereka lah nanti akan menjadi agen kaki tangan untuk mempromosikan rokok. Iya, betul. Karena rokok tuh udah lekat dengan ya ini gaul gitu ya mungkin ya. Terus ini juga kayaknya aneh gitu kalau misalnya anak muda nggak ngerokok. Memang nggak mudah banget. Jadi misalnya kalau dalam kebudayaan banyak sekali seniman-seniman kita, terutama yang di Jogja tuh. Ya apa namanya itu udah lekat banget kayak rokok lu apa gitu, kayak cewek gitu misalnya. Mereka ini kayak merek-merek gitu Bun. Mereka disponsori oleh satu perusahaan rokok yang memang fokus dalam kebudayaan. Yes. Tahu lah ya, kita nggak usah sebut mereknya ya. Dan mereka bikin pementasan teater, bikin apa gitu. Nah kalau saya sebagai wartawan, biasanya kalau ada reporter buat tulisan begitu kerjasama dengan ini yang saya tahu itu adalah perusahaan rokok gitu kan. Saya hapuskan itu, nggak penting kan, yang kita butuhkan adalah ceritanya. Bukan siapa sponsor di baliknya gitu kan. Jadi kayak gitu ya, propaganda di belakang itu sebenarnya yang coba disampaikan. Yang tanpa disadari gitu lah, tanpa disadari. Mereka itu punya agenda yang jelas, agenda terselubung gitu kan. Untuk mempengaruhi orang-orang itu tanpa sadar bahwa untuk menjadi kaki tangan mereka sendiri gitu. Iya, betul. Apalagi kalau kita lihat misalkan tadi Bunda sebut bahwa soal sponsorship semuanya kan sudah diregulasi. Tapi kan selalu ada hal di belakang itu gitu, selalu ada untold stories di belakang itu. Dan yang saya sekarang baru nemu juga loh Bun, jadi kan belakangan itu selain lewat pensi-pensi, jadi rupanya ini industri ini kayak kalau kita lihat nih teman-teman nonton, boleh sebut podcast lainnya ya, nonton podcast pengen siaran di salah satu platform lain selain YouTube, itu iklannya juga udah mulai rokok Bun. Jadi setiap berapa menit tuh mulai rokok, beberapa menit mulai rokok. Jadi makin cerdik begitu misalnya di offline, di fisik ini udah diregulasi, sekarang merambahnya ke online. Nah, ini juga masalah lagi. Makanya sekarang ini ada desakan dari kelompok masyarakat pengendalian tembakau, kelompok masyarakat sipil, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga yang didukung oleh Kementerian Kesehatan ya. Sama rame-rame kita itu mengusung revisi PP 109. Oh iya, kemarin ramai sekali betul. Kenapa kita mengusung revisi PP 109? Karena di situ di aturan yang dibuat tahun 2012 itu belum membahas soal iklan di online. Iklan di internet sama sekali belum membahas. Jadi anak-anak itu begitu gampang sekali di zaman gadget sekarang ini, mereka melihat iklan rokok berseliweran di tangan mereka. Dan banyak banget merek yang ternyata merek-merek rokok yang ternyata ini ada ya gitu. Itu berseliweran di internet, di YouTube segala macam, mereka bisa konsumsi setiap saat, bukan hanya setiap hari, setiap saat ketika mereka membuka gadget, mereka membuka handphone, mereka membuka medsos, di situ berseliweran iklan-iklan rokok. Sudah begitu bukan hanya iklan rokok konvensional tapi juga rokok elektrik. Oh iya benar. Vape segala macam. Itulah yang melatar belakangi kita ini untuk mendesakkan agar PP 109 2012 itu direvisi, karena memang satu, belum mengatur soal iklan rokok di internet, yang kedua belum mengatur soal rokok elektrik, yang ketiga ya kita mempromosikan supaya makin besar peringatan gambar PHW. Gambar yang di bawah itu kan, ya, di atas rokok itu. Harusnya itu kalau di negara luar itu minimal 80%, kita baru 40%. Cita-cita kita dari Kemenkes itu pengennya 90%, jadi hampir menutup semua. Iya, semua bungkus ya gambarnya gitu aja lah, orang kanker lah. 90%. Nah, kalau yang negara lain kayak Australia, Thailand, mereka udah tutup putih semua. Jadi udah nggak ada gambar mereknya, udah nggak ketahuan. Dan beneran tegas gitu kalau anak muda mau beli rokok gitu di luar gitu, ditanya nunjukin
ID card gitu kan. Kalau di sini KTP kalau sini, kalau di versi sini KTP iya, kali ya. gitu. Sekarang KTP-nya nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin kayak gitu. Gak bisa itu kayak. Nggak usah menunjukkan KTP. Kalau kita lihat di retail itu kan rokok paling di depan kan. Iya, betul. Begitu kita masuk, ada di situ ada apa namanya yang jual itu apa ya? Etalasenya tuh kan di depan semua. Etalasenya dengan itu desain yang semakin menarik, keren. itu udah kelihatan kece. banget itu di situ rokok semua. Kemarin yang pas beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta sempat mengeluarkan peraturan itu Iya. kan larangan etalase memajang rokok di retail itu. Tapi ya banyak sekali, kencang sekali tuh gempurannya. Sekarang ya mulai kelihatan lagi. Memang berat sekali perjuangannya. Nggak usah yang tingkat gubernur ya, Iya, tingkat kota gitu ya. atau tingkat kota, tingkat negara aja susah banget. Kalau kita ingat dulu perjuangan FCTC bagaimana ingin mengunggulkan supaya Indonesia yang sampai sekarang belum meratifikasi itu, FCTC itu. Iya. Kita adalah satu dari 7 negara di seluruh dunia yang belum meratifikasi FCTC. FCTC adalah Konvensi Pengendalian Tembakau. Itu sudah mau berangkat, sudah sampai di bandara, ditelepon lah sama, jadi Menteri Kesehatan sudah sampai di bandara, ditelepon lah sama Presiden. Saya nggak usah sebut presidennya siapa. Silakan di googling sendiri, pasti udah ketemu. Terus dibilang batalkan rencana keberangkatannya itu. Jadi sebenarnya udah ada komitmen, udah ada niat untuk ratifikasi FCTC saja. Ngomongnya belum FCTC maksudnya. FCTC tadi gitu. Ya. Sekarang yang saya dengar nih informasi yang terbaru adalah Wah, hangat berarti nih ya, Bun. yang terbaru. Fresh from the oven. Ini moga-moga ini ya bukan pepesan kosong atau apa. Iya. Presiden Jokowi lagi membahas tentang ini karena ini ada kaitannya dengan posisi kita sebagai pemimpin G20. Oh iya, betul. Betul sekali. Pemimpin G20 ternyata dari sebagai pemimpin G20 dari negara-negara G20 itu cuma kita ini. loh yang belum ratifikasi FCTC. Jadi ada beban moral gitu ya mungkin untuk Presiden Jokowi ya. Yang setidak beraturan ini gitu ya. Oke. Sebagai negara besar kita itu ternyata belum. Iya, kalau dipikir-pikir kan sebenarnya beberapa orang mungkin bingung ya, teman-teman penonton mungkin bingung, kenapa kok udah diregulasi, akhirnya industri rokok pindah ke internet, diregulasi, cari cara lain lagi, udah misalnya rokoknya dilarang, ganti ke rokok elektrik. Kenapa sih Bun sebenarnya pesan terselubung apa sih sebenarnya yang industri rokok sembunyikan sehingga kita ini kok harus kayak gini gitu?